Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wajdi, MPD, Kepala SMP 4 Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik sebuah pendekatan yang sangat efektif untuk bisa meningkatkan motivasi dan kompetensi secara holistik siswa, yaitu pendekatan HASTA, habit, skill, dan digital. Untuk lebih jelasnya nanti di penjelasan saya berikutnya akan kami rincikan bagaimana sebetulnya pendekatan HASTA tersebut. Sebelumnya saya ingin menggambarkan situasi sekolah saya yang membuat saya tertarik untuk mengangkat pendekatan ini. Jadi pada waktu saya mulai masuk di sekolah ini, saya melihat setelah berapa bulan saya mengamati di sekolah ini keterbatasan yang banyak, baik tentang sarpras itu kelasnya hanya 8, kemudian ruang guru juga belum ada. Guru juga masih sangat terbatas, hanya 14 jumlah guru tetap, kemudian guru tidak tetap 16. Bisa dibayangkan ini malah lebih banyak GTT-nya, sehingga ini membuat lebih banyak pengeluaran, sehingga harus bisa kita berpikir lebih kritis, lebih banyak bagaimana mengatur sisa uang yang dipakai untuk membayar GTT. Yang berikutnya, situasi yang saya lihat terutama tentang siswa yang motivasi belajarnya sangat rendah, kemudian kompetensi, kemampuan dan keterampilan itu sangat kurang. Di samping disiplin anak itu sangat kurang, saya melihat banyak yang suka terlambat, kemudian saya melihat juga kurang menghormati gurunya, tidak ada pembiasaan-pembiasaan yang bisa menanamkan akhlak mulia. Kondisi ini yang menjadi trigger dan menjadi menantang saya sebagai pimpinan untuk bisa berpikir dan mencari inovasi yang dapat nanti mengubah kedisiplinan yang masih sangat kurang, kemudian motivasi anak-anak yang masih rendah, serta kemampuan anak terutama dalam keterampilannya. Kemudian tantangan yang kami hadapi, bagaimana mengubah kebiasaan anak-anak yang sudah lama terbiasa kurang disiplin, sering terlambat, kemudian kurang saya lihat menghargai gurunya, keterampilan di kelas juga masih kurang dan motivasi belajarnya sangat rendah. Kemudian tantangan yang berikutnya, mungkinkah perubahan besar ini bisa saya lakukan dalam jangka waktu yang singkat? Tetapi saya teringat kata bijak, apapun yang besar jika kita lakukan secara kolaboratif, secara bersama-sama, saya pikir semuanya bisa. Jadi kuncinya kolaborasi, kemudian keteladanan, dan ada sistem. Selanjutnya, apa aksi yang saya lakukan? Jadi saya mulai melihat visi sekolah yang ada di sini, kemudian saya coba revisi, saya ubah menjadi visinya beriman dan bertakwa. Tapi ini saya anggap sebuah standar yang dua ini. Yang saya fokuskan adalah yang ketiga, 4, 5 ini, ada berakhlak mulia, kemudian berprestasi dan terampil. Kemudian visi sekolah ini saya spesifikkan menjadi sebuah branding sekolah atau ciri khas sekolah 3P. Ada P pertama pembiasaan, P kedua itu pembelajaran, dan P ketiga itu penilaian. Kemudian pembiasaan ini pembiasaan berbasis akhlak mulia, kemudian pembelajaran ini pembelajaran berbasis skill, dan penilaian ini penilaian berbasis digital atau komputer atau gadget. Kemudian supaya lebih spesifik lagi dan bisa kami aplikasikan, bisa kami aktualisasikan dalam sebuah program, kami buat program untuk pembiasaan itu namanya STMJ, Salam, Tegur, Maaf, dan Jabat Tangan. Ini kami lakukan di pagi hari, kami piket menyambut anak-anak, kemudian anak-anak datang bersalaman, kemudian kami tegur, ya itu salam, anak mengucapkan salam, kemudian tegur, kami tegur sambil kami minta maaf kalau ada misalnya yang masih kurang rapi pakaiannya, rambutnya yang panjang, maaf nak, misalnya, jadi tolong besok rambutnya dipotong kalau agak panjang rambutnya. Kemudian anak-anak berjabat tangan, mencium tangan ibu bapak guru supaya menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang kedua, yaitu yang kedua, pembelajaran berbasis keterampilan. Ini saya buat sebuah programnya untuk bisa mengaplikasikan tadi program pembelajaran itu dalam bentuk nama programnya OSOS, One Subject One Skill. Jadi minimal satu mata pelajaran itu satu keterampilan yang dia miliki dalam satu semester, tapi itu minimal. Jadi kami berharap ya banyak keterampilan-keterampilan, terutama keterampilan yang masih berkaitan dengan yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Katakan contoh kecil untuk mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, minimal anak-anak itu pada saat dia belajar tentang teks deskripsi, dia bisa mendeskripsikan tentang dirinya, misalnya my name is Indra, I'm from Tegal, dan seterusnya. Atau kalau misalnya dia membahas tentang teks prosedur, dia bisa bercerita tentang how to make a cup of coffee, misalnya bagaimana membuat secangkir kopi. Itu untuk pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu penilaian berbasis komputer. Ini saya buat programnya, istilahnya itu CBA, Computer Based Assessment. Jadi semua mata pelajaran, semua guru yang mengadakan ulangan atau penilaian itu, baik penilaian formatif maupun sumatif, itu saya minta anak-anak guru untuk menilai pakai Google Form, pakai Kahoot, pakai Quizzes, dan seterusnya. Ini dengan harapan supaya anak-anak bisa termotivasi belajarnya dan bisa nanti meningkatkan kemampuannya secara holistis. Karena kita tahu bahwa anak yang kita hadapi ini adalah anak generasi Z yang memang sangat dekat dengan komputer atau gadget. Kemudian refleksi yang bisa saya dapatkan dari program ini atau pendekatan Hasta ini? Yang pertama, dari segi kebiasaan itu bisa terbentuk kebiasaan tidak hanya pada waktu dia datang sekolah, tapi pulang sekolah kemudian di rumah pun dia terbiasa, dan ini ada testimoni dari orang tuanya. Kemudian pembelajaran dan penilaian, anak-anak semakin termotivasi yang luar biasa, kemudian peningkatan kompetensi holistiknya juga akan kelihatan karena memang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Dampaknya sangat besar ya, untuk siswa, untuk guru, kemudian untuk sekolah tetangga, sekolah yang lain, dan untuk pemerintah. Untuk siswa tadi sudah kita dapatkan penjelasannya, itu bisa meningkatkan motivasi dan kemampuan holistik siswa. Kemudian untuk guru merasa senang, perasaannya itu semakin tenang, dan bahkan itu membuat dia semakin ingin memperlihatkan keteladanannya dengan sikap anak-anak yang penuh kepatuhan. Jadi semakin ingin meningkatkan keteladanan guru. Kemudian guru juga sangat puas karena siswa aktif, antusias, termotivasi dalam belajarnya. Kemudian pada saat penilaian menggunakan komputer ini atau gadget atau Google Form ini, dia langsung melihat nilainya sehingga dianggap itu sebuah pendekatan yang sangat efektif dan efisien. Untuk sekolah lain bisa meningkatkan untuk sekolah ya, manfaat untuk sekolah itu bisa dapat meningkatkan nilai rapot pendidikan atau rapot sekolah karena ada peningkatan nilai siswa dan kemampuan guru juga dalam membimbing anak-anak. Kemudian sekolah lain, manfaatnya untuk sekolah lain itu bisa diadopsi sebagai salah satu alternatif yang bisa dilakukan juga untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi holistik siswa. Kemudian untuk pemerintah, tentu ini menjadi referensi pemerintah dalam meningkatkan rapot pendidikan di semua sekolah, sehingga pemerintah tidak mesti mengeluarkan uang untuk membuat program peningkatan rapot sekolah dengan harus mengundang semua kepala sekolah, tapi cukup pemerintah itu tinggal mengarahkan bagaimana supaya kepala sekolah bisa berinovasi sejenis pendekatan yang digunakan oleh SMP 4 Kuripan dengan pendekatan Hasta, sehingga bisa meningkatkan kompetensi dan meningkatkan motivasi dan kompetensi holistik siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.